Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis kita ini. Majlis yang di dalamnya kita menanamkan keimanan, menanamkan akidah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan akidah yang benar, dengan keimanan yang kuat, itu yang akan menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca sebuah kitab yang sangat-sangat berharga, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan yang utama, yang mana dengan 3 perkara ini kita wajib mengetahuinya. 3 perkara ini kita pasti akan mengalaminya. Dan untuk itu, maka pada kesempatan kali ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membekali diri kita agar kita memiliki ilmu tentang ketiga hal tersebut, dan kemudian juga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga perkara tersebut, yang pertama adalah mengenal Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah mengenal agama kita, itu agama Islam. Sedangkan yang ketiga adalah mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah kita jelaskan dari kitab ini dan kita sudah selesai. Dan kemudian tentang mengenal Islam, dan kita sekarang masih pada pembahasan tentang ini, yaitu mengenal Islam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah Islam, kedua adalah iman, dan ketiga adalah ihsan. Dan dengan dalil-dalil yang dari Quran sudah kita sampaikan tentang perkara tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh mu'allif tentang dalil yang diambil dari sunnah terkait dengan ketiga tingkatan tersebut. Qala mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wad dalilu minas sunnah. Adapun yang menjadi dalil dari sunnah, haditsu Jibril al-masyhuru an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang menjadi dalil di sini adalah hadis tentang hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril yang sangat masyhur, ya, dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Seperti apa hadisnya? Nanti akan kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sahabat Umar pun berkata, beliau meriwayatkan hadis ini dengan mengatakan, qala bainana nahnu julusun. Ya, tatkala kami sedang duduk-duduk inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tala'a alaina, maka tiba-tiba datang, muncul kepada kami. Siapa itu? Rajulun. Dia adalah seorang lelaki, syadidu bayadis thiyab. Jadi lelaki ini adalah amat putih bajunya. Bajunya sangat-sangat putih. Kemudian syadidu sawadis syar. Demikian juga rambutnya itu sangat hitam, amat hitam. La yura alaihi atharu safar. Tidaklah terlihat pada orang tersebut itu bekas dia dari perjalanan, jadi bukan dari jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi yang ada di situ itu mengenal orang tersebut. Jadi orang ini adalah orang yang belum dikenal oleh para sahabat, tapi juga tidak terlihat adanya bekas safar, tidak terlihat dari bepergian jauh. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang itu duduk, ya, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana duduknya? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menempelkan lututnya di atas lututnya Nabi. Jadi berhadapan, persis duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, lalu orang tersebut berkata ataupun bertanya, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Qala, maka Nabi pun menjawab, Antashhada an la ilaha illallah, yaitu hendaknya kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan hendaknya kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan ibadah haji jika kamu mampu untuk menempuh jalan menunaikan ibadah haji tersebut. Jadi di sini ketika orang tersebut menanyakan tentang Islam, Nabi pun menjawab dengan kelima rukun Islam, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Setelah dijawab oleh Nabi SAW, maka orang itu berkata, Sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Maka sahabat Umar pun merasa heran. Fa'ajibna lahu, sungguh kami merasa heran kepada orang itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya dan dia membenarkan. Maka ini adalah hal yang belum pernah terlihat oleh para sahabat. Bagaimana ada seseorang yang dia itu bertanya kepada Nabi, padahal kita semuanya tahu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling mengerti tentang agama Islam ini. Akan tapi di sini ada orang yang bertanya dan kemudian membenarkan Nabi SAW, seakan-akan dia lebih tahu dari Nabi Muhammad SAW tentang Islam tersebut. Maka orang itu kemudian melanjutkan lagi. Qala, dia pun berkata, Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi pun menjawab, Antu'mina billahi, hendaknya kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan juga kepada hari akhir, wa bil qadari, dan juga kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruknya. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi pun menjawab, Anta abudallaha, hendaknya kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ilam takun tarah, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu, pasti Allah melihat kita. Maka inilah ketiga tingkatan tersebut, yaitu Islam, iman, dan ihsan ini. Ini yang menjadi dalil yang disampaikan oleh mu'alif bahwasanya agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Maka kemudian qala akhbirni anis sa'ah. Orang itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhbirni, kabarkan kepadaku anis sa'ah, tentang hari kiamat. Maka Nabi pun menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang ditanya tentang itu ya lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Mengapa demikian? Karena hari kiamat itu termasuk rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang hamba, ya baik itu nabi atau para malaikat, yang mengetahui kapan terjadinya kiamat tersebut. Nah, qala, maka kemudian orang itu bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Qala, maka Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang budak wanita itu telah melahirkan tuannya.
Maka di sini para ulama banyak memberikan penafsiran terkait dengan masalah ini. Ada kalanya yaitu bahwasanya ada budak yang kemudian melahirkan putra dari tuannya, dan kemudian anaknya itu juga menjadi merdeka sebagaimana bapaknya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya termasuk tanda kiamat ini bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan banyak anak-anak yang seakan-akan menjadikan ibunya itu sebagai budak, ibunya hanya disuruh-suruh. Intinya adalah seorang anak yang tidak berbakti lagi kepada ibunya. Dan masih banyak macam-macam tafsiran yang lainnya. Demikian juga tanda kiamat, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi ketika kamu sudah melihat bahwasanya seorang yang dia itu ya miskin papa, tidak punya apa-apa, tidak punya alas kaki, bertelanjang kaki, dan kerjaannya hanya menggembala kambing, akan tapi kemudian mereka itu berubah menjadi orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, tinggi-tinggian membuat bangunan. Dan kalau kita lihat tanda seperti ini ya sudah banyak terlihat di masyarakat kita. Bahwasanya orang-orang yang dulunya mereka tidak punya apa-apa, mereka yang kemudian ya hanya sebagai penggembala kambing, sekarang sudah bahkan bisa membangun gedung tertinggi di dunia. Nah, ini menjadikan kita harus semakin waspada bahwasanya tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah nampak di depan mata kita. Ini maknanya bahwasanya kiamat sudah semakin dekat. Qala, maka sahabat Umar pun berkata, famaldo, maka orang itu pun pergi meninggalkan Nabi dan juga para sahabatnya. Falabisna malian, maka sahabat Umar mengatakan bahwasanya kami pun terdiam beberapa saat. Sampai kemudian Nabi pun berkata, faqala, Nabi bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadruna man is-sa'il? Tahukah kamu siapa yang tadi bertanya itu? Maka sahabat Umar pun menjawab, kulna, dia pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi pun menjelaskan bahwasanya hada Jibril atakum yu'allimakum amrodinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Nah, disinilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah hadis Jibril, ya hadis yang menjelaskan kepada kita. Tentunya di sini sangat-sangat agung dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bahwasanya begitu ya, diantaranya bahwasanya ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Umar yang beliau bisa menyaksikan langsung malaikat Jibril dalam wujud manusia, ya yang dikabarkan oleh beliau sebagai seorang yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Dan kemudian di sini juga ada bagaimana kita beradab di dalam majelis ilmu. Para sahabat ketika ada Rasulullah mengajarkan ilmu, para sahabat tidak ada yang berkomentar, semuanya mendengarkan dengan baik, ya. Demikian juga tentang dasar-dasar agama kita, yaitu agama Islam, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan, semua dijelaskan di dalam hadis ini. Maka hadis ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama. Demikian pula tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka di sana kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang masalah kiamat itu dan tanda-tandanya. Dan ini seharusnya kita, kalau kemudian kita beriman dengan hari kiamat tersebut, ya sebagaimana di rukun iman adalah yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan tanda-tandanya tentang hari kiamat tersebut, tanda-tanda itu sudah ada di depan kita, maka pertanyaannya kemudian adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk mendatangi atau menyambut datangnya kiamat tersebut? Ataukah apa persiapan yang kita lakukan sekarang? Karena kita pasti akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi para pemirsa dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini ya saya berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para pemirsa sekalian, marilah kita perhatikan amal kita, perhatikan hari-hari kita. Di hari kita yang sejenak ini, dalam sehari kita memiliki 24 jam, berapa banyak yang sudah kita
lakukan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut. Berapa waktu yang telah kita alokasikan untuk mempersiapkan diri ya menyambut atau menghadapi hari kiamat kelak? Kita semuanya pasti akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan bekal apa yang kita siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut? Kalau kita di dunia ini masih banyak terlalaikan dengan permainan, banyak terlalaikan dengan hiburan, banyak terlalaikan dengan hal yang sia-sia, maka belum terlambat, segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perbanyak amal-amal yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Sekali lagi bahwasanya kiamat pasti akan datang dan kita semuanya pasti akan dibangkitkan di hari kiamat. Maka berbahagialah mereka yang bisa mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk mendatangi hari kiamat tersebut, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang mereka tidak mempersiapkan bekal dan mereka lalai dari kenyataan hidup, yaitu hidup yang hakiki, hidup nanti setelah hari kiamat tersebut. Maka akhirul kalam, sebagai penutup dari kajian kali ini, ya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibimbing untuk terus berada di atas ketaatan kepadanya, dan dibimbing untuk terus meningkatkan amal ibadah yang Allah ridhoi, sehingga Allah menerimanya dan menjadikan bekal yang berharga bagi kita di akhir kelak. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.